Selamat datang di bayangan malam. Malam ini aku akan membawamu ke sebuah rumah tua di ujung desa, tempat di mana kegelapan dan kutukan menyatu. Kisah ini dialami seorang pria bernama Dimas. Pengalaman menyeramkan ini terjadi di rumah neneknya yang sudah lama kosong. Dengarkan cerita ini baik-baik. Jangan lupa, jangan terlalu lama menatap kegelapan, karena kamu tak pernah tahu apa yang menatap balik. Dimas adalah pria berusia 30-an yang jarang pulang kampung. Setelah mendapat promosi kerja, dia memutuskan kembali ke desa masa kecilnya di Jawa Tengah. Kampung itu masih sama, tenang, asri, tapi ada aura yang sulit ia jelaskan. Rumah neneknya, tempat ia akan menginap, berada di ujung desa. Rumah tua itu kosong sejak neneknya meninggal 5 tahun lalu. Ketika Dimas sampai di rumah itu, ia merasa aneh. Meski pintunya terkunci rapat, lantai terasa lengket, seolah ada sesuatu yang tumpah. Udara di dalam terasa pengap, dan ada bau anyir samar. Tetangga yang melihatnya masuk hanya menatap tanpa bicara. Dimas berpikir mereka hanya heran karena rumah itu jarang dijamah orang. Malam pertama di rumah itu terasa biasa saja, hingga pukul 2 dini hari. Saat sedang tidur, ia mendengar langkah kaki di luar kamarnya. Langkah itu berat, lambat, dan berhenti tepat di depan pintunya. Dimas menahan napas. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapapun. Namun, dari ujung koridor, bayangan hitam tampak berdiri diam, menatapnya dengan mata merah menyala. Keesokan paginya, Dimas memeriksa koridor itu. Tidak ada jejak apapun, tapi ia menemukan bekas seperti cakaran di dinding dekat pintunya. Tetangga yang lewat hanya berkata singkat, "Lebih baik tidak tinggal lama di rumah itu." Dimas mencoba mengabaikannya dan kembali membersihkan rumah. Tapi perasaan tidak nyaman itu tidak hilang. Sore harinya, Dimas bertemu Pak Raji. Pak Raji adalah tetua desa yang mengenal keluarganya. Pak Raji bercerita bahwa rumah itu dulunya milik Nyai Sarinah, seorang dukun yang terkenal menggunakan ilmu hitam. Setelah keluarganya dibantai, Nyai Sarinah bersumpah akan merasuki siapa saja yang tinggal di sana. Pak Raji memperingatkan Dimas untuk pergi, tapi Dimas hanya menganggap itu cerita lama. Malam kedua lebih menyeramkan. Tepat pukul 2 dini hari, Dimas mendengar tangisan wanita dari dapur. Dengan hati-hati, ia mendekat. Di dapur, ia melihat seorang wanita berambut panjang berdiri membelakanginya. "Bu, ibu siapa?" tanyanya pelan. Wanita itu berbalik, wajahnya penuh luka, matanya kosong, dan mulutnya menyeringai lebar. Dimas berlari ke kamarnya, tapi pintu kamar menutup sendiri. Ia mendengar suara bisikan dari balik pintu lemari. Bisikan itu seperti suara banyak orang yang memanggil namanya. Ketika ia membuka lemari, ia melihat bayangan hitam yang sama seperti malam sebelumnya. Kini bayangan itu berada sangat dekat. Keesokan harinya, Dimas menemui Pak Raji lagi. Tetua itu memperingatkan bahwa Nyai Sarinah mungkin sedang mencoba menguasai tubuhnya. Pak Raji menyarankan Dimas untuk segera meninggalkan desa, atau setidaknya menginap di rumah lain. Tapi Dimas merasa tidak bisa meninggalkan rumah itu begitu saja. Malam ketiga menjadi puncak teror. Saat Dimas sedang mengemas barang-barangnya, ia mendengar suara dari bawah lantai. Tiba-tiba lantai di bawahnya retak. Tangan-tangan hitam muncul dan menariknya ke bawah. Dimas berteriak, mencoba melawan, tapi tangan-tangan itu mencengkeram kuat. Ia merasa seperti akan tenggelam ke dalam kegelapan. Ketika Dimas sadar, ia sudah berada di rumah Pak Raji. Menurut Pak Raji, ia ditemukan di depan pintu rumah tua itu pingsan. Tidak ada yang tahu bagaimana ia keluar dari rumah itu, tapi tubuhnya penuh bekas cakaran. Pak Raji membakar dupa untuk mengusir energi buruk yang masih melekat pada Dimas. Meski sudah meninggalkan desa, Dimas merasa kutukan itu masih mengikutinya. Di apartemennya di kota, ia sering mendengar suara langkah kaki di malam hari. Langkah itu terdengar berat, seperti langkah yang ia dengar di rumah neneknya. Kadang-kadang ia merasa ada yang memperhatikannya dari sudut ruangan.
Itulah kisah kutukan rumah di ujung desa. Rumah tua itu masih ada, berdiri di sana, menunggu penghuni baru. Jangan lupa, tidak semua cerita hanyalah cerita. Beberapa di antaranya nyata dan terus mengintai. Terima kasih sudah menonton Bayangan Malam. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Sampai